Halo teman-teman besar yang berbudi dan beriman. Kembali dengan saya masih di Channel. Ya, kali ini kita gue santai ya karena bulan puasa, nyari tempat-tempat yang adem-adem aja. Dan kali ini aku mau berbagi tips untuk kalian para pesepeda cara membersihkan sepeda, yaitu terkait dengan gear ataupun rantai. Ya, gimana caranya? Simak video sampai habis. Let's go. Madiang. Ya, jadi merawat sepeda itu tidak harus dari kotor-kotoran atau dari lumpur-lumpuran atau harus kehujanan dulu baru dibersihkan ya guys. Yang pasti adalah merawat sepeda itu ketika habis goes pasti banyak debu ataupun kotoran yang menempel di rantai ataupun di gear atau sproket. Nah, sekarang gimana caranya membersihkan gear atau sproket yang terkena debu tercampur dengan oli? Itu tidak cukup hanya dengan air saja guys ya, tapi dengan cairan. Nah, cairan apa nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan rantai dan sproket saya ini cukup kotor. Lihat, ini ada oli, ada debu ya kan, dan juga rantainya juga ini kotor sekali. Nah, ini kalau dibiarkan terlalu lama akan membuat berkarat dan membuat tidak nyaman dalam berkendara. Satu, tidak nyaman, keduanya dilihat juga tidak enak ya guys. Nah, makanya nanti kita akan tunjukkan gimana caranya membersihkan sproket dan rantai dengan bagus. Oke. Nah teman-teman, ini sekarang udah sampai rumah dan kita lihat hasilnya. Akan aku zoom, tuh lihat. Nah, kelihatan ya. Nah, itu apa namanya, kotorannya sangat kotor ya. Ini ada banyak olinya di sini, sama apa namanya, rantai juga banyak debunya di sini. Oke teman-teman, sekarang alat yang perlu disiapkan adalah yaitu yang pertama adalah sikat bekas ya. Oke, yang kedua adalah lap biasa itu enggak, yang bahannya kalau bisa ya skatun gitu kan ya, ini bekas kaos. Lalu yang ketiga adalah ini potongan kain kaos juga sama, yang potong kecil gini. Oke, terus yang kedua adalah bahannya, yaitu cairannya adalah ini. Nah, ini Mega Cool's AC Maintain Full Penetrate. Jadi ini memang khusus untuk dibuat untuk kayak baut, engsel, gembok, gergaji, busi. Ini ada gear juga, rantai dan gear dan kelistrikan, chain cleaner. Jadi memang ini memang khusus untuk membersihkan karat dan kotoran. Cuman kan memang harus kita bersihkan pakai sikat supaya lebih bersih lagi. Ini cukup murah harganya, cukup 35.000 aja bisa dapatkan ini, dan belinya juga nggak susah, di Superindo ada. Oke ya, sekarang kita praktekkan. Oke, yang pertama adalah caranya kocok dulu ini cairannya, lalu semprotkan ke sini seluruhnya ya, seluruh sini. Nah, oke, pelan-pelan aja supaya nggak kena yang lain. Ini juga sama di bagian sini, bagian apa, puli RD nya. Lalu yang kedua, semprot rantainya perlahan. Oke, itu tunggu beberapa saat, digiring juga. Nah, bisa kita lihat kotornya sudah mulai berjatuhan ya. Itu rantai di bawah udah berjatuhan, udah mulai istilahnya apa ya, kalis, istilahnya udah berjatuhan kalis. Lalu yang kita lakukan adalah pakai ini
lap kecil ini, gosok di bagian sini. Nah, ini gunanya untuk membersihkan sproket bagian dalam. Sikat bersih, bisa kita lap dulu. Dan juga bagian-bagian yang kena cairan tadi kayak RD, velg, bisa kita lap dulu. Nah, step selanjutnya adalah membersihkan rantai. Tadi kan udah disemprot rantainya, jadi sekarang tinggal gosok aja pakai sikat dan kita lap pakai kain. Nah, teman-teman, sekarang bisa kita lihat ya hasilnya ya. Nih, sproketnya udah lumayan bersih lah ya. Tidak menjadi seperti baru, cuman hilang kotorannya dan lebih lebih kinclong ya. Itu salah satu perawatan supaya sproket rantai biar tetap awet dan enak untuk dikendarai ya. Sudah hilang semua, rantainya juga udah bersih, lihat lumayan bersih. Bagian RD juga di sini ada banyak oli-olinya, udah hilang, udah bersih. Artinya kita juga ketika sepeda nggak dipakai, kita dilihat juga enak ya, bersih ya, nggak kotor gitu. Oke. Nah, teman-teman, karena sproket ini terbuat dari besi dan rantai juga terbuat dari besi, itu hakikatnya sebenarnya harus ada pelumas untuk mereka berdua ya, karena mereka bergesekan. Jadi antara sproket dan rantai itu kan mereka bergeser dan mereka berputar, itu harus ada pelumasnya. Namun pelumas itu tidak perlu sering diberikan atau terus-menerus diberikan. Kalau saran dari saya sebenarnya pelumas itu bisa diberikan kalau kita mau pakai saja, kalau mau digoes. Karena apa? Ketika kita tidak goes lalu dikasih oli, dikasih pelumas, nanti banyak debu yang menempel dan semakin kotor, malah jadinya berkerak, nanti kotorannya malah menjadi berkerak gitu teman-teman ya. Nah, salah satu rekomendasi untuk pelumas rantai itu sebenarnya merek ini pun ada, dia Chainloop, tapi merek sama juga, tapi kali ini saya menggunakan merek lain, yaitu ini Carrera Chainloop. Sebenarnya ini rantai motor sih, tapi sama aja sih sebenarnya. Dia ada ini juga, ada pipanya kecil ini untuk menyemprot rantai dan kirinya sproket. Nah, ini biasanya saya semprotkan kalau mau goes saja, pagi mau goes atau mau jalan, itu saya semprot dulu baru goes. Jadi perpindahan shiftingnya lebih nyaman dan lebih halus, tidak ketak-ketak dan tidak ketak-ketak, itu istilahnya gitu. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Oke, jangan lupa bahagia, tetap makan sehat, dan salam olahraga, salam 2 pedal.